Shalom anak-anak, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita semua ada dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semua ambil sikap berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kemurahan dan belas kasih-Mu. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga hari ini kami boleh mengikuti pelajaran dalam keadaan sehat. Kiranya roh hikmat, pengetahuan, dan pengertian daripada Tuhan tercurah ke setiap anak-anak ini, terutama kepada anak-anak kelas 3 yang hari ini akan memulai pelajaran Bible, sehingga mereka boleh mengerti dan memahami apa yang mereka pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, hari ini Mister akan menjelaskan tentang perlawanan Daud terhadap Goliat. Nah, kemarin Mister sudah menjelaskan bahwa Daud ingin melawan Goliat. Padahal pada saat itu Daud itu masih kecil. Daud itu masih sangat muda. Tetapi karena di saat di medan pertempuran, di medan perang, tidak ada satupun daripada prajurit-prajurit Israel atau tentara-tentara Israel yang berani melawan Goliat, maka Daud ingin melawan Goliat. Dan ketika Daud meminta izin kepada Raja Saul, dan setelah diberikan izin untuk melawan Goliat, maka Daud benar-benar berhadapan dengan Goliat. Ketika Daud sampai di medan perang, Goliat melihat Daud. Goliat tertawa. Goliat mengatakan, "Kenapa kalian mengirim seorang anak kecil untuk melawanku?" Ya, ingat, Goliat adalah orang yang besar, raksasa, tingginya 3 meter lebih. Nah, dibandingkan dengan Daud yang masih kecil, tidak sebanding. Goliat memiliki tombak yang besar. Goliat juga memiliki pedang. Goliat memakai baju sirah yang beratnya 100 kg. Dia juga memakai ketopong pelindung kepala. Nah, sedangkan Daud tidak memakai apa-apa. Nah, pada saat itu, ketika Daud benar-benar berhadapan dengan Goliat, Goliat berlari ke sungai, mengambil 5 buah batu halus. Ya, ingat anak-anak ya, 5 buah batu itu yang digunakan Daud untuk melawan Goliat. Dan ketika Daud kembali, dia berhadapan dengan Goliat. Dan batu-batu itu dimasukkan ke dalam kantong Daud. Nah, ketika dia berhadapan dengan Goliat, Daud mengambil batu itu, memasukkan dalam kantung atau sarung katepelnya, lalu mengayun-ngayunkan katepelnya itu dan melepaskan ke arah kepala dari Goliat. Dan Goliat terkena dan terjatuh. Akhirnya Goliat meninggal. Nah, ketika prajurit-prajurit Israel, tentara-tentara Israel melihat bahwa Goliat telah dikalahkan oleh Daud, maka prajurit-prajurit itu langsung bersemangat. Mereka mengejar prajurit-prajurit dari Filistin sampai tidak ada satupun yang tertinggal di medan perang itu. Dan ketika itu, setelah semua prajurit-prajurit dari Filistin
dihabisin, maka tentara-tentara Israel, prajurit-prajurit Israel bersukacita, bernyanyi memuji Tuhan, karena melalui Tuhan dan pertolongan Tuhan, Daud bisa memenangkan peperangan itu. Daud bisa mengalahkan raksasa itu, yaitu Goliat. Maka semua orang Israel bersukacita. Mereka bernyanyi tentang kebaikan Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Karena campur tangan Tuhan, Daud bisa memenangkan peperangan itu. Nah, anak-anak, ingat ya, Daud mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolongnya untuk melawan dan membunuh Goliat. Ya, jadi seperti yang Mister sampaikan kemarin bahwa Daud yakin, Daud percaya bahwa ketika Daud melawan Goliat yang raksasa itu, Tuhan akan menolongnya, Tuhan akan membantunya, sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Dan terbukti Daud bisa mengalahkan Goliat itu dengan bantuan Tuhan. Nah, oke anak-anak ya, sekali lagi Mister sampaikan, dibaca baik-baik bukunya, dipelajari baik-baik bukunya, karena UTS tinggal 1 minggu lagi. Mister tidak akan bosan-bosan menyampaikan ini kepada anak-anak, supaya anak-anak bisa belajar dengan sungguh-sungguh, anak-anak bisa belajar dengan benar, supaya anak-anak bisa mendapatkan nilai yang baik. Ya, oke anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.